Allahu Akbar. Iya, sini barnya. Yang ketiga, saya ulangi lagi yang ketiga. Sini terus. Allahu Akbar. Salli sunnatan qobliya qobliya duhri. Nah, itu yang wajib, qobliya duhri. Jangan kita bilang salli sunnatan saja, karena sholat sunnah itu banyak, harus diperjelas. Sunnatan duha, biar jelas. Karena kita bilang sunnatan saja berarti sholat mutlak namanya. Makanya kadang kita dengar ada orang sholat 200 rakaat, 500 rakaat, itu sholat mutlak namanya. Kalau sholat mutlak ya, tidak ada batas. Yamu ma'al qudrati, berdiri bagi yang mampu. Kalau ada orang sholat tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Di sini ada keterangan berdiri bila mampu. Jadi kalau ada orang sholat fardu, dia duduk, kemudian dia mampu berdiri, tidak sah sholat fardunya. Kalau dia sakit, ada uzur, tidak apa-apa. Wa in ajiza anil qiyami qa'ada kaifa syaa, maka dia boleh duduk kaifa syaa, bagaimanapun duduk yang dia bisa. Duduk bagaimanapun dia bisa. Wa qu'uduhu muftarishan afdal, tapi duduk iftirash itu lebih utama, lebih afdal. Kedua, yang ketiga, syarat yang ketiga, wa yata'ayyanu 'alal qadir bin nutqi bi ayyaqula Allahu akbar. Wajib mentakyin, wajib melafazkan Allahu akbar ketika dia bisa bicara. Kalau dia bisa bicara, wajib Allahu akbar. Kalau tidak bisa bicara, untuk dilafazkan saja. Apa, untuk disyaratkan saja. Karena ada orang tunarungu itu tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Karena dia tidak bisa bicara, maka disyaratkan saja begini. Kemudian selanjutnya, Allahu Akbar ini perlu diperhatikan. Banyak imam-imam sekarang itu biasa kita dengar Allahu Akbar. Kalau bilang seperti itu artinya apakah Allah itu besar? Kufur itu. Allahu Akbar, tidak Allahu Akbar. Itu beda Allahu Akbar dengan Allahu Akbar. Kelihatannya sama, tapi itu beda artinya. Iya, kalau hanya panjang berarti artinya apakah Allah itu besar? Jadi pertanyaan namanya. Tapi kalau bilang Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Nanti kalau misalnya sholat Id ada imamnya, nanti kita perhatikan Pak Imam gimana cara takbirnya. Terkadang itu imam tidak dirasa. Kita juga makmumnya kadang tidak tahu kenapa, karena tidak perhatikan imam. Yang kita perhatikan pikirannya kita kemana-mana, sehingga lupa apa yang dia bilang imam. Allahu Akbar, apakah Allah itu besar? Itu pertama. Fala yasihu, maka tidak sah orang yang mengganti lafadznya. Contoh bilang Ar-Rahman Akbar, tidak sah juga itu. Wala yasihu fi taqdimil khabar, ada orang tidak mampu berbahasa Arab, tidak mampu bicara pakai bahasa Arab, bilang Allahu Akbar itu tidak mampu. Namun bilang Allahu Akbar, maka dia boleh berbicara dengan bahasa yang dia tahu. Allah Maha Besar. Kalau orang itu tidak bisa bicara bahasa Arab, nah, kalau bisa kemudian dia bilang Allah Maha Besar, aduh, tidak sah salatnya, tidak sah takbirnya, tidak sah takbirnya berarti tidak sah salatnya. Wala ya'dulu anha ila dzikrin akhar, dan tidak boleh mengganti Allahu Akbar dengan zikir yang lain. Jadi ini tadi yang pertama nih, sekarang itu ada namanya juga Islam Nusantara. Islam Nusantara itu terkadang dia kenapa? Kita ini orang Indonesia, nggak usah diharapkan, jadi semua diharapkan. Allah Maha Besar, Maha suci bagi Allah. Subhanallahu liman hamidah.
Sampai-sampai berzanjinya bahasa Indonesia juga. Kenapa? Kita ini Islam Nusantara. Katanya pakai bahasa Indonesia, Indonesia kan aja semuanya. Ngapain kita Arabkan? Karena nggak paham kita diarabkan. Kita itu orang Indonesia bukan orang Arab. Terkadang bahasanya seperti itu sehingga sholatnya seperti itu. Kalau ada sholat seperti itu, dia mampu, kemudian dia tidak lakukan, maka tidak sah. Kecuali bagi orang yang tidak mampu. Kita orang Arab, ya. Ya. Kenapa maksud saya berbawa bahasa Indonesia? Kita bikin Nabi bahasa Arab. Itulah namanya umat akhir zaman. Namanya akhir zaman itu banyak aneh-aneh pembahasan. Itu saja yang namanya bicara sama yang bukan manusia saja, itu banyak pengikutnya. Kalau kita mau lihat zaman sekarang, ada orang mampu bicara sama hewan, sama bukan nabi, tapi itu pun banyak pengikutnya. Kalau kita mau, karena memang kata Nabi, dipun disakitin lakit. Setiap orang yang memiliki memiliki setiap di sini bahasanya, setiap ada buah yang jatuh pasti ada yang pungut. Ada buah mangga jatuh, setiap orang memiliki pemahaman pasti ada yang ikut. Pemahaman salah bagaimanapun kesalahannya pasti ada yang ikut. Nabi seperti itu sabda Nabi, dikul disakitin lakit. Setiap buah yang jatuh pasti ada yang pungut. Maksudnya setiap orang yang buat pendapat kalau dia itu dipandang sama orang pasti banyak ikut dia, walaupun ketahuan jeleknya. Kemudian takbir ini sedikit saya sampaikan. Takbir itu ada 5 macam. Takbir itu 5 macam. Sebelum saya selesai, saya tahunya ini pas sudah 5 tahun tahun di pondok, ternyata takbir itu ada 5 macam. Kemudian takbir itu seperti ini, telinga di sini. Terkadang ada orang kan ini sejajar dengan bahu, bahasanya kan sejajar dengan bahu, maka ini sejajar ininya, sejajar sama bahu. Terkadang orang sejajar dengan bahu yang dianggap sejajar ininya, sehingga dia begini pemahamannya dia, tapi pemahamannya mazhab Syafi'i kan ini begini deh lurusnya. Bukan begini sih, tapi terkadang orang ini bukan seperti itu, tapi lurus. Kemudian jangan kita begini juga, agak sedikit ditekankan. Kemudian takbir itu yang paling sahih, Allahu Akbar. Allahu Akbar belum turun. Allahu Akbar. Yang paling sahih. 1. Nomor 2. Allahu Akbar. Sering kita dengar lihat itu orang gini. Allahu Akbar. Itu pendapat yang kedua. Di bawahnya paling sahih. Pendapat ketiga, takbir. Pendapat ketiga, Allahu Akbar. Pendapat yang ketiga, ulangi lagi, Allahu Akbar. Pendapat yang keempat, Allahu Akbar. Biasa kita lakukan. Ini pendapat lemah, pendapat dhaif. Allahu Akbar. Pas barangnya selesai. Nah, ini yang biasa kita lakukan. Yang kelima, kaifa syaa. Allahu Akbar. Ini lebih dhaif lagi hadisnya, tapi boleh dipakai. Paling dhaif. Allahu Akbar. Kaifa syaa. Misalnya sakit kita bisa. Ini bagi orang yang sehat. Kemudian yang disentuh lagi. Kenapa kita salat tidur bisa? Apalagi kalau hanya itu. Kemudian yang lagi yang perlu disentuh. Ini yang dipegang itu ini pergelangan tangan tapi ini yang disentuh. Bukan begini. Atau lagi begini enggak? Begini, ini yang disentuh. Saya selalu begini. Ini. Oh ya begini. Bukan juga begini, biar tidak, bukan dirapatkan, bukan seperti itu, tapi seperti ini. Ini yang dipegang. Bukan begini, biasanya kan ada orang disentuhkan ininya. Atau pakun ya? Bukan. Ada juga begini. Iya.
cuma sang Atau apa kon je? Hah? Ya. Yes. Iya. Tidak, kayak pasca. Iya. Macam orang. Ada yang begini. Ini pendapat Syafi'i. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ini kan ada yang terakhir tadi tuh. Kayak pasca. Selesai yang dia mau. Iya. Kita mau kita Yang yang bagaimana pun caranya yang benar kita yang tapi mau. kan memang sunnah hanya tuh yang begini. Lebih diangkat-angkat kalau sholat sendiri. Nah, begini tuh. Kalau sholat sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah, jadi imam boleh seperti ini. Boleh begini. Kenapa? Boleh begini. Iya, kenapa Kalau kita orang jadi semua, makmum, kan? kalau kita jadi makmum, kalau seperti ini mengganggu orang sholat, maka sebaiknya kita begini. Kalau makan dia luas kan. Berhadapan, depan. Baru ini semuanya menghadap kiblat. Kiblat, bukan begini. Kadang kan orang begini, menghadap kiblat. Bukan menghadap atas begini tidak. Begini, bukan menghadap kiblat. Karena seluruh anggota tubuh itu harus menghadap kiblat. Semua. Kemudian yang disentuh yang ini, ya kan? Allahu Akbar. Ini sedikit saya sampaikan lagi. Ada yang mengatakan itu sunnah mendahulukan yang kanan. Nah, di bab sunnah nanti ada. Di sini tidak ada. Nanti di bab sunnah. Bab sunnah itu begini. Allah, Allah. Kita kan begini toh. Nah, gitu. Nah, gini. Gini, toh. Nah. Putar. Iya. Kan mendahulukan yang kanan namanya. Allah. Ini bagi orang yang mengatakan mendahulukan yang kanan. bagi orang yang mendahulukan. Nah, sunnah katanya. Tapi ada dasarnya. Perkara yang baik itu didahulukan dengan kanan. Tapi tidak ada di sini. Ini tidak dibahas. Itu mengenai takbir tadi. Bagaimana waktu? Belum. Tergantung dari operator. Kalau operator sudah angkat tangan berarti kita berhenti. Dalam masalah takbir ini ada ditanyakan, jangan sampai kita masuk ke setelahnya nanti lebih jauh lagi. Saya ulangi lagi. Yang Sahihnya saja. Ya, yang pertama, yang paling sahih itu seperti ini. Allah dari bawah tuh. Allahu Akbar. Selesai akbar dia baru Turun. turun. Allahu Akbar. Turun. Nah, itu yang paling sahih. Yang kedua, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, sini barnya. Yang ketiga, saya ulangi lagi yang ketiga. Sini terus. Allahu Akbar. Turun. Iya. Allahu Akbar. Yang keempat, yang paling yang doif. Allahu Akbar. Itu yang biasa kita, ya kebanyakan orang melakukannya itu. Jadi pilihannya nih, pilihan tergantung dari kita. Mana kita empat, karena bisa semua dipakai. Cuma ada yang lebih bagus. Kita cari yang baru. Bila semua saya pakai, ada lebih sunnah lagi. Jadi Ustaz, Ya. Ustaz yang itu yang pertama tadi yang begini terus Yang dihitung makanya. awal takbirnya yang sore. Oh, yang sore. Ketika baru naik. Baru naik kan di sini baru naik. Berarti dalam berdiri sudah dihitung. Ya. Ini kan berdiri kan baru mulai pas bergerak. Yang itu Sami Allahu liman hamidah. Nah,
sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah itu yang saya pernah dengar itu agar tangannya tidak begini. Yang diayuh. Tidak diayuh. Kalau seperti ini bisa batal sampai 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Makanya kadang sami Allahu liman hamidah langsung pegang cepat. Atau sami Allahu liman hamidah simpan cepat. Simpan gerak-gerak itu. Asal disalkin dia pasti bergerak. Masih bergerak. Sami Allahu liman hamidah. Jadi caranya supaya tidak bergerak. Sami Allahu liman hamidah. Angkat cepat. Ada yang masih begini. Jadi itu kalau dalam mazhab yang sebenarnya tidak dianggap. Karena dari mazhab Syafi'i yang saya tahu dalam kitab sini itu begini saja langsung. Kenapa? Kalau mau agar tidak bergerak. Karena kalau bergerak lebih dari yang ada bisa dibakar. Sangat bahaya kan. Saya tanyakan. Tapi Ustaz, ada tanya. Ya. Perbedaan takbir kelebaran itu apa? Ada takbir waktu ula dengan takbir tahmid itu apa bedanya itu? Oh, beda. Jadi di takbiratul ihram itu beda. Kalau takbiratul ihram berbarengan niat-niat. Kalau takbir yang anu tidak pakai niat. Ya, bukan takbir Idul Adha. Idul Fitri itu kan berkali-kali takbirnya. Bedanya apa? Bedanya itu yang satunya pakai niat, satunya enggak. Satunya kan disuruh takbir saja tapi berniat. Kalau yang satunya takbir menggunakan niat. Itu bedanya. Takbir pertama saja. Iya, takbir pertama dia pakai niat. Yang lain itu enggak pakai. Dalam sholat ada berapa kali yang takbir ada tangan kiri. Yang apa itu? Itu kan yang kalau sunnahnya nanti ada bab sunnah juga di sini. Ada babnya sendiri punya. Lihat Pak Haji di sunnah mengangkat tangan, tempat ini benar. Nanti ada di sini insyaallah. Takbir ketika habis contoh takbir habis tahiyat. Ya. Nah, contoh takbir habis tahiyat itu kan sunnah. Kalau selebihnya itu tidak. Kalau alam nanti kita bahas lagi kita cari tahu di sini toh. Orang Pak Ustaz setiap rakaat itu angkat tangan. Artinya pagi-pagi saya ada juga setelah sujud langsung angkat tangan lagi. Ya terkadang orang kena refleks karena terbiasa. Jadi kalau 4 rakaat 4 kali juga begini dia. Itu di maslahati sholat. Belum masuk di masalahnya ini. Belum masuk dalam Sabar. Supaya kita sehat. Ini yang keempat itu yang panjang lagi karena yang dibahas Al-Fatihah. Pertama itu. Pembahasan yang selanjutnya nomor 4 rukun yang keempat qiraatul Fatihah. Baca ayat Al-Fatihah. Au badaliha liman la yahfadhuha. Atau mengganti surat Al-Fatihah bagi orang yang tidak hafal Al-Fatihah. Fardhan, sholatnya fardu, kanat as-sholatu aw naflan. Sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi contoh, ada orang baru masuk Islam. Ada orang baru masuk Islam bilang mau sholat tapi tidak tahu sholat. Dia hafal itu qul a'udzu birabbin nas. Itu yang dia hafal. Nah, tidak hafal juga qul a'udzu birabbin nas. Yang dia hafal itu pertama Bismillahi, yang kedua Alif Lam Mim, itu dia hafal. Yang ketiga Alif Lam Ra, itu dia hafal. Yang keempat Alam taronya nih. Alam taro kaifa contohnya. Satu ayat yang hafal. Yang kelima Yasin. Nah, yang keenam Shod.
Ya kan? Mungkin satu ayat. Yang ketujuh, Qul a'udzu birabbin nas contohnya. Kalau dia tidak menghafal Al-Quran kecuali dia menghafal cuma ayat-ayat tadi, maka boleh dia sholat baca 7 ayat yang dia hafal. Kasih. Kan satu ayat. Nah, kalau itu habis Al-Fatihah boleh. Nah, tapi ini kalau dia tidak hafal Al-Fatihah sama sekali, suruh baca Quran tidak tahu juga baca Quran sama sekali. Nah itu wajib itu Al-Fatihah. Iya, Al-Fatihah itu wajib. Dia tidak tahu baca Al-Quran 1 ayat 7 ayat langsung, maka dia boleh membaca 7 ayat bisa-bisa. Sebisa. Kalau tidak tahu juga 7 ayat bisa-bisa sama sekali tidak ada itu dalam Al-Quran, Bismillah pun tidak tahu contohnya, maka dia berdiri saja seukuran orang yang baca Al-Fatihah. Selama. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat. Tidak tahu kalau Al-Fatihah saya, baca surat yang lain atau Al-Fatihah. Tidak ada sama dalam Al-Quran. Tidak ada yang 7 ayat yang saya hafal bersama-sama. Berarti pahala jamaah saja tidak dapat. Tetap pahala seperti kita, sama seperti kita. Kenapa? Nah, dia tidak mampu. Ini kan sholat dengan semampunya. Nah itu harus belajar. Itulah bagus orang berjamaah. Yang tidak salah kita dapatkan pahala. Tapi hukum wajib belajarnya harus dia. Nah, hukum wajib belajar baru wajib. Tapi itu kan perjalanan dia belajar kan wajib sholat juga. Nah, disitulah anunya. Kalau tidak tahu, kalau terus tidak tahu. Nah, kalau pura-pura dapat hukuman. Dosa kayak gitu. Ya iya. Tuhan tahu Maksudnya tidak ada maunya untuk belajar. Nah, dan tidak ada keinginan untuk belajar. Contoh. Jadi di dalam sidang itu ada ancaman. Ketika dia tahu, contohnya, ketika dia tahu bacaan Al-Fatihah itu, kalau tidak baca Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Contohnya, dia tidak tahu, tapi dia berada di kalangan orang-orang yang tahu, dan dia tidak pernah mau bertanya. Jadi setiap sholat yang tidak baca Al-Fatihah, maka hukum itu tidak sah untuknya bila tidak ada hukum bagi orang tidak tahu. Tetap nanti dia dihukumi. Kenapa? Karena tidak mau bertanya kepada orang yang tahu. Dia berada di sekeliling orang yang tahu, tapi tidak mau bertanya. Karena gengsi atau karena perkara yang lain. Bagaimana dengan kita Pak Ustaz kalau kita tahu ini orang tidak ada, kita bisa tegur atau apa gua? Sebaiknya ditegur, Iya, tapi fakula lahu qala layyina kata Al-Quran. Sampaikanlah dengan penyampaian yang baik. Jadi contohnya, kita ngobrol sama itu orang yang tidak pernah baca Al-Fatihah itu. Kita bilang, contoh bicaranya bilang, ini coba kita tes Al-Fatihah aku benar juga ini. Contohnya, kita baca, iya soalnya tadi saya sholat, saya baca Al-Fatihah, saya lupa satu. Itu kan wajib dalam sholat itu. Nah, kita bicara begini seolah kita bicara, ternyata kita menyampaikan. Nah, Kita yang merasa salah. Salah tahun pertama. Ini padahal kan karena tegur dia ini. Yang saya cocok atau tidak. Padahal dia tidak tahu. jadi cara menegur itu perlu memang harus kita perhatikan, karena terkadang ada orang yang terlalu merasa bisa dan ternyata banyak tidak bisanya. Cara menegurnya bagaimana? Salah kamu atau tidak? Kan dia mau disalahkan. Caranya bagaimana? Merasa diri kita salah, kemudian caranya bagaimana cara meluruskannya. Karena saya pernah seperti itu lakukan. Kalau kita tidak menegur juga kan kita ikut berdosa ya Pak Ustaz? Iya. Kita mendosa. Kita berdosa. Juga langsung kita berubah. Jadi saya pernah dapatkan orang yang seperti itu. Tidak. Ini contoh saya. Ini contoh dia bilang itu orang tidak wajib Al-Fatihah. Kalau saya bilang wajib Al-Fatihah, saya minta maaf saya minta dalilnya yang wajib. Saya kan ada yang tahu dalilnya wajib Al-Fatihah. Kalau menurut kita tidak wajib Al-Fatihah, tolong kita sampaikan, karena saya mau sampaikan sama orang ini. Ini dalil tidak wajib Al-Fatihah, tapi saya tidak berani sampaikan kalau tidak dalilnya. Tapi kalau kita bilang dalilnya, dan saya tidak tahu nanti dia berusaha cari nih, pas dia cari ternyata tidak ada. Dia bilang, oh ya ternyata saya yang salah. Itu kan enak. Namanya seperti itu. Jadi cara menegur itu perlu kita ada anunya. Salah. Nah, mungkin saja bisa kita sampaikan. Itu doa majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari, mampir yuk. Beli madunya, dijamin asli. Jika minat silahkan kunjungi di Shopee. Link lihat di deskripsi. Wassalamualaikum.